saudara, hari ini kita tidak hanya memperingati sebuah peristiwa sejarah 2000 tahun yang lampau, tetapi kita merayakan inti dari iman kekristenan kita. Sebab tanpa kebangkitan Kristus, maka sia-sia kita beriman kepadanya. Maka tidak ada bedanya kita dengan agama-agama di luar kekristenan. Tetapi perlu kita ingat bahwa hanya Yesus yang pernah mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Bukan karena didoakan, bukan karena dipaksa untuk hidup, bukan. Tetapi karena maut tidak dapat mengalahkan kuasanya. Karena maut tidak dapat menahan Yesus dalam kubur itu. Itu yang membedakan kita punya iman di dalam Kristus. Nah, pagi hari ini saya memberikan tema firman Tuhan, kuasa kebangkitan adalah harapan yang hidup. Kuasa kebangkitan adalah harapan yang hidup. Kita buka dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yesus bangkit. Mari kita katakan bersama-sama, Yesus bangkit. Saudaraku yang kekasih, dan karena kebangkitannya inilah kita punya harapan yang hidup. Yang pertama, kebangkitan bukan sekedar cerita, bukan sekadar dongeng. Seperti kita mendengar dongeng-dongeng dari orang-orang yang terdahulu kita. Cerita-cerita yang dibuat seolah-olah ada, padahal tidak pernah ada. Kebangkitan Kristus merupakan fakta yang mengubah segalanya. Yesus sungguh mati, dan itu disaksikan oleh beribu-ribu orang bagaimana Dia mati di kayu salib. Yesus mati karena dosa saya dan dosa Bapak Ibu serta saudara. Bahkan dosa mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi Kristus mati bukan hanya untuk orang Kristen. Karena pada waktu Kristus mati di kayu salib, agama Kristen itu belum ada. Ya. Ingat baik, jadi kalau orang bilang, iya Yesus kalian itu mati untuk orang Kristen. Tidak. Yesus mati untuk seluruh umat manusia. Karena Allah tahu bahwa tidak satu pun yang akan selamat, pasti binasa. Tapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah merelakan diri-Nya melalui Yesus Kristus turun ke dalam dunia. Satu hal yang penting kita perlu ingat, bahwa kalau manusia selalu berusaha untuk menaikkan derajatnya dengan berbagai cara. Bagaimana supaya dia diseganin, bagaimana dia supaya dipandang hebat. Orang berlomba-lomba menaikkan derajatnya. Kalau kita dari keluarga gak mampu, maka kita akan berusaha supaya keluarga kita, derajat keluarga kita itu terangkat. Tapi tahukah Bapak Ibu serta saudara, berbeda dengan konsep Tuhan. Tuhan tidak mempertahankan derajatnya, tetapi Dia mau mengosongkan diri-Nya, bahkan menurunkan derajatnya menjadi manusia. Allah yang kudus itu, Allah yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun, Dia mau datang ke dalam dunia menyapa saya dan saudara. Mungkin hanya Yesus yang pernah dari sorga turun ke dalam dunia.
kalau kita yang hidup di dalam dunia ini, kita berusaha, kita mengharapkan kita bisa naik ke sorga. Tapi Allah yang punya sorga, Allah yang dari sorga, Allah yang dari tempat yang maha tinggi itu, Dia mau datang ke tempat yang paling rendah. Untuk apa? Untuk menyapa kita semua. Perbedaan dari iman kekristenan. Kalau manusia mencoba mencari Allah dengan cara banyak hal, dengan amal, dengan kita berbuat baik. Tetapi kalau Tuhannya orang Kristen, Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang kita cari, tetapi Tuhanlah yang mencari kita, domba-domba yang telah hilang itu. Dia datang ke dalam dunia untuk mencari Bapak Ibu serta saudara dan saya. Yesus sungguh mati, Ia dikuburkan. Bahkan ada saksi kuburannya sampai saat ini. Tetapi pada hari yang ketiga Ia bangkit. Ini bukan simbol, ini bukan dongeng, melainkan realita yang disaksikan. Saudara yang kekasih, 1 Korintus 15 ayat 3-8. Mari kita buka bersama 1 Korintus 15 ayat 3-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas atau Petrus dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi Rasul Paulus menegaskan bahwa kebangkitan Kristus itu merupakan sebuah realita sungguh nyata, dan itu fakta sejarah yang tidak ada satupun dapat menolaknya. Walaupun banyak cara manusia untuk memutarbalikan, mengatakan bahwa Yesus tidak mati, bahwa Yesus sebenarnya diangkat ke sorga pada waktu para imam akan menyalibkan Dia, dan ada salah satu dari muridnya diserupakan mukanya. Tetapi cerita itu terbantahkan oleh sejarah. Bahkan ada seorang sejarawan yang bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Dia katakan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu serta saudara, tanpa kebangkitan maka sia-sialah kita beriman kepada Tuhan. Sebab apa? Kita punya Tuhan yang mati, dan kita juga akan mati sama dengan Dia. Tetapi yang membuat iman kita tidak sia-sia, karena Tuhan kita telah bangkit dari maut. Dia telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi Bapak Ibu serta saudara, tempat yang mulia itu bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tanpa kebangkitan, salib hanyalah sebuah tragedi, malapetaka. Tetapi dengan kebangkitan, salib jadi sebuah kemenangan. Saya mau ulang sekali lagi, tanpa kebangkitan, salib hanya akan menjadi sebuah tragedi. Tetapi dengan kebangkitan, salib jadi kemenangan. Makanya kenapa kita berbeda dengan yang lain. Kenapa salib saya mau ulang-ulang lagi. Kalau orang bertanya, kok kenapa ada salib
masih ada juga patung Tuhan Yesusnya, ada salib, tidak ada lagi patung Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, sebenarnya ini memberikan gambaran bagi kita bahwa yang disalib itu sudah tidak ada di salib itu lagi, karena dia sudah mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi tolong beli salib di rumah, jangan lagi ada patungnya. Nanti iblis akan dakwa, lihat tuh Tuhanmu masih tergantung di situ terus. Tuhanmu nggak bangkit, Tuhanmu masih aja dia meneteskan darahnya. Kalau tanpa ada patung Yesus lagi, itu membuat iblis tertelanjangi. Dia dipermalukan bahwa yang pernah mati di kayu salib sudah tidak ada, karena dia sudah bangkit dan naik ke surga. Melambangkan bahwa orang-orang yang percaya kepada oknum pribadi yang telah pernah disalibkan itu telah bangkit dan memberi kemenangan bagi umatnya. Saudara yang kekasih, itulah yang membedakan iman kekristenan. Hanya Yesus yang mengalahkan kematian itu. Mungkin ada orang di luar kekristenan akan berkata, Lazarus juga pernah bangkit. Ya, tetapi Lazarus dibangkitkan oleh Yesus Kristus, oleh kuasa Yesus Kristus. Mungkin orang bilang, iya Elia tanpa mengalami kematian diangkat ke surga. Iya, tetapi dia tidak pernah mati dan bangkit secara kuasanya. Saudara yang kekasih, kita harus bangga menjadi pengikut Kristus, karena Allahmu, Allahku, Tuhanmu, Tuhanku tidak ada di dalam kuburan sampai hari ini. Dia sudah mengalahkan maut. Yang kedua, kebangkitan Yesus memberi kita harapan yang hidup. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, peperangan terjadi di mana-mana, gempa bumi terjadi di mana-mana, bahkan penyakit-penyakit yang tidak pernah kita dengar pada bermunculan. Kita kehilangan yang lainnya, dan dunia yang penuh dengan dosa. Kebangkitan Yesus membawa pesan bahwa kematian bukan akhir dari semuanya, tapi melalui kematian Kristus ada kebangkitan, ada harapan baru. Jadi bagi kita yang masih banyak pergumulan hidup, itu belum akhir. Ada harapan hari esok. Saya mau mengajak kita menyanyikan satu pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Bapak Ibu serta saudara, kebangkitan Kristus
membawa kemenangan bagi kita semua. Petrus menyebut ini sebagai hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai 4 berbunyi demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara yang kekasih, artinya harapan kita bukan sekadar optimisme kosong, tetapi janji hidup kekal itu dan pembaharuan hidup sekarang itu nyata. Jadi kebangkitan Kristus itu akan memberikan kita pembaharuan hidup. Dari kehidupan kita yang lama menjadi manusia yang baru. Amin. Yang ketiga, kuasa kebangkitan mengubah hidup kita sekarang. Kebangkitan Kristus, kalau kita memaknainya secara optimis, maka itu dapat merubah kehidupan kita. Nggak ada yang mustahil. Jangan pernah berkata kepada dirimu, aku nggak bisa berubah. Tapi kalau kita katakan, Tuhan bersama dengan Engkau, saya pasti bisa Tuhan ubahkan. Sehingga hidup kita hari ini tidak sama lagi. Konsep kita tentang Tuhan tidak sama lagi. Tidak sama begitu saja. Seperti Kristus dibangkitkan, kita pun harus berjalan dalam hidup yang baru. Artinya kita dipanggil hidup dalam ketaatan. Ketaatan ini sangat penting, sebab tanpa ketaatan kepada Tuhan, kita nggak akan bisa mendapatkan bagian yang Tuhan sudah siapkan di sorga yang kekal itu, bahkan di dunia yang sekarang ini. Ketaatan itu sangat penting. Ketaatan itu nggak bisa hanya 1-2 kali, tapi harus terus-menerus taat. Dalam keadaan tidak baik ataupun baik, ketaatan itu harus konsisten. Artinya selanjutnya kita punya kuasa untuk mengampuni. Kebangkitan Kristus artinya kita punya kuasa untuk mengampuni. Mengampuni orang-orang yang mungkin bersinggungan dengan kita. Yang dunia tidak bisa lakukan, kita bisa lakukan. Asal kuasa kebangkitan Tuhan itu kita minta, itu menjadi bagian dan milik kita. Kita akan mampu mengampuni mereka yang mungkin membuat kita nggak enak, yang membuat kita tersakiti. Kita punya kuasa untuk mengasihi mereka yang tidak mengasihi kita, mengasihi mereka yang membenci kita. Kita punya kuasa untuk melayani keluarga kita, melayani Tuhan itu penting. Kita punya kuasa untuk mengalahkan si jahat. Pada waktu kuasa, iblis akan membuat kita terlena, membuat kita putus asa, hilang pengharapan. Maka kita bisa memakai kuasa yang dari Tuhan. Katakan, aku milik Tuhan, dan kuasa yang ada dalam diriku melebihi dari kuasa yang ada dalam dunia ini. Kita bisa mematahkan segala siasat si jahat, sehingga kita bisa bertahan. Bapak, Ibu, serta saudara, kita membawa terang Kristus ke dalam dunia yang gelap ini. Dunia ini terang karena ada matahari. Ruangan ini bisa terang karena ada penerang. Kristus adalah terang, dan terang Kristus itu telah berikan kepada kita. Makanya Tuhan bilang apa? Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia yang menerangi kegelapan dalam kehidupan di dalam dunia ini. Kegelapan dalam berbagai hal. Kegelapan dalam ketidakadanya pengenalan akan Tuhan. Tanpa terang, tanpa matahari, kita nggak bisa buat apa-apa. Bukankah kalau
musim hujan di kota ini, kita nggak melihat matahari, kita rasanya semangatnya itu nggak ada. Ya, semuanya kok rasa kayak berat banget, nggak bisa terjadi apa-apa. Tapi kalau ada sinar matahari, maka semangat yang baru, orang punya gairah baru, orang punya harapan baru. Nah, saya mau kasih tahu bahwa karena dunia ini membutuhkan terang daripada Kristus. Melalui siapa? Melalui saya, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Hidup kita tidak sama lagi. Makanya ada lagu bilang apa? Hidupku bukannya aku lagi. Nggak akan sama lagi hidup kita yang kemarin dan yang hari ini dan esok hari. Harus ada perubahan dalam hidup kita. Yang keempat, Paskah adalah undangan untuk percaya dan hidup baru. Yesus tidak hanya bangkit, tetapi ia hidup. Dan ia memanggil setiap kita untuk mengalami kuasa kebangkitannya secara pribadi. Secara global Tuhan memberikan kuasanya, tetapi secara pribadi itu yang paling penting. Kalau kita mengalaminya secara pribadi, mengalami Tuhan, maka pasti ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita suam-suam kuku terhadap Tuhan, maka kita akan bergairah sama Tuhan. Pengalaman pribadi kita kepada Tuhan itu sangat penting. Kita senang mendengar bagaimana kalau orang bersaksi dari kehidupannya yang tidak baik diubahkan menjadi pribadi yang baik. Kita senang. Tetapi Bapak Ibu, jangan kita hanya menjadi pendengar yang kagum terhadap kesaksian-kesaksian orang lain. Yang orang bersaksi, saya sakit, Tuhan sembuhkan. Kita bilang puji Tuhan. Tapi pernahkah kita mengalami pada waktu kita mengalami sakit, kita mengalami mujizat Tuhan secara pribadi itu? Kita harus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Paskah adalah panggilan untuk menguatkan iman kita. Tuhan mau bilang, jangan lagi bersedih hati. Aku bangkit, aku hidup, maka hari esok itu pasti ada. Lagu tadi berkata apa? Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ada hari esok. Nggak usah kita berpikir bagaimana nanti Tuhan. Ada Yesus, maka ada hari esok. Kalau sudah tidak ada Tuhan, sudah kiamat. Paskah adalah panggilan untuk meninggalkan hidup lama kita. Kita mulai tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita menjadi saksi kebangkitan dalam dunia ini. Menyaksikan, memberitahukan, menceritakan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang menyangkal kebangkitan Tuhan, yang menyangkal kematian Tuhan, dan memberi penjelasan bagi mereka. Dunia sedang mencari orang-orang yang mampu memberikan jawaban pasti kepada mereka. Melalui siapa? Melalui Bapak Ibu serta saudara. Jangan sampai orang datang bertanya, benarkah Yesus itu mati di kayu salib? Benarkah Yesus telah bangkit dari antara orang mati? Lalu kita tongkat dagu dan katakan, iya kali. Nanti ya saya tanya pendeta saya dulu lah. Keburu lari itu jiwa. Orang kalau sampai bertanya, berarti dia sedang haus. Dia sedang ingin mendapatkan jawaban. Karena orang membutuhkan keselamatan hidup yang kekal. Jadi bersiaplah kita memberikan penjelasan kepada mereka bahwa ini fakta. Yesus telah turun ke dalam dunia dan telah mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Dan saat ini Dia ada di surga, menyediakan tempat bagi orang yang menanti-nantikan kedatangan. Mari kita rayakan Paskah Bapak Ibu, bukan hanya dengan sukacita, tidak hanya setahun sekali. Kita semangat menyambut
Hari Raya Paskah tidak hanya semangat ikut ibadah Jumat Agung, tidak hanya semangat, ya, tidak hanya bersuka cita pada waktu Natal. Berbeda sekali keadaan pada waktu Yesus lahir, Natal, wah meriahnya. Pada waktu Yesus mati, pada waktu Yesus bangkit, di manakah keceriaan itu? Di manakah euforia kita itu? Di manakah semangat kita itu? Paskah bukan hanya dengan sukacita, tetapi dengan komitmen, membuat komitmen baru kita. Karena Yesus hidup, maka harapan kita hidup ada. Karena Yesus hidup, iman kita tidak sia-sia. Karena Yesus hidup, masa depan, hari esok kita ada dan aman. Yesus hidup, karena itu juga kita akan hidup.